Gila, editing di Photoshop udah bisa seedan ini cuma satu kali klik pakai AI. Itu dia. Buat yang bajak-bajak, punten dulu. Let's go. Nah, kita langsung masuk aja ke Photoshopnya dan kita langsung praktek aja di sini. Ini ada gua foto angkotnya dan juga foto jalanan di Eropa gitu ya. Pastikan juga perspektifnya sama. Yang pertama adalah kita remove background dulu. Klik langsung, boom. Secepat itu, satu kali klik doang bisa langsung hilang dan juga rapi banget gitu ya. Ini dia, kita remove background pakai Firefly juga gitu. Jadi buat yang pirate, punten, belum bisa. Oke, kita lanjut aja. Dan satu tips lagi, untuk bikin remove background bisa serapih ini tuh gimana bang? Biasanya kalau kita pakai select subject dan ilangin doang masih agak kurang dikit. Caranya adalah pergi ke edit. Di sini ada preferensi dan di sini ada image processing. Di sana lo bisa lihat di sini ada dua jenis nih. Yang biasanya adalah device yang dulu. Yang quick resultnya itu pakai device. Device itu pakai alatnya atau pakai PC-nya, pakai laptopnya. Jadi processingnya tuh pakai PC-nya. Yang baru ini adalah cloud. Cloud itu bisa hasilnya lebih detail pak, ya lebih bersih karena diproses di cloud gitu sama si Adobe-nya. Makanya yang pirate belum bisa gitu ya. Kita pakai cloud untuk proses yang lebih cepat. Boom, gitu. Jadi hasilnya lebih rapi lagi. Oke, ini udah cukup. Ini udah satu klik doang, langsung hilang. Kita langsung tutup aja. Gua ambil bagian angkotnya doang, kayak gini. Bam. Double klik, bam. Lalu kita drag gambar ini ke alam Eropanya. Pastikan perspektifnya sama, dalam artian tuh angkotnya yang gini miring, jalannya juga miring gitu ya. Pasin dulu, kalau misalkan agak sedikit kurang kita main rotasi aja segala macam ya. Nah, ini gua rasa sudah cukup seperti itu ya, kayak gini. Bam. Oke, cukup. Dan kita bisa lihat di sini di bagian kepala anak yang ini masih terlihat yang kurang rapi. Kita benerin dulu, klik bagian hitamnya sini dan pergi ke select and mask. Lalu di sini ada yang namanya kontras. Lu tambahin kontras dan tambahin shift edge. Shift edge makin gede makin gitu ya. Turunin aja sampai rapi gitu ya. Boom. Oke, cukup. Sekarang udah lebih rapi lagi dan sepertinya ini belum selesai. Gimana caranya bang biar realistis? Di sini ada yang namanya harmonize. Kalau nggak ada, misalkan sini contextual taskbarnya belum ada, lo bisa klik kanan dan show contextual taskbar. Oke, kita lanjutin lagi, klik harmonize. Jadi si doi itu, si Photoshop itu nge-generate gambar yang disesuaikan dengan alam atau backgroundnya gitu. Ini kan background gua alam Eropa, angkotnya ya di Indonesia gitu. Cuma disatuin dari segi cahaya, shadow dan lain sebagainya. Lo bisa lihat nih, shadownya pun dibikin rapih sesuai gambar backgroundnya gitu. Edan pak, satu kali klik doang pak, gelo ya. Dan di sini pun kalau lu merasa kurang puas, di sini dikasih beberapa pilihan. Ada yang gini, ada yang gini ya. Ini gua rasa bagus, ini gua rasa juga ini bagus. Gila bingung gua, ini pun bagus semua ya. Ini rasa real sih. Cuman kalau lu merasa kurang puas, kita bisa generate ulang pak gitu ya. Jadi ini tuh pakai generative fill juga sih, cuman tidak merubah gambar intinya. Jadi kalau di sini ada angkot, ya tetap jadi gitu kan. Kalau AI biasanya yang logo Daihatsu-nya tuh kayak gini nih, D gitu ya, berubah gitu. Ini gambarnya tetap kayak gini pak. Ini lebih rapi lagi. Wah edan. Sesimpel itu, secepat itu, lu bisa satu klik aja bisa dapetin gambar yang seedan itu gitu ya. Edan pokoknya. Nah, untuk cara aksesnya gimana bang? Gua kok belum ada nih di Photoshop gua. Jadi caranya adalah pergi ke Creative Cloud dulu. Di sini kan kalau lu udah langganan lu dapat nih Photoshop nih gitu ya. Tapi kita harus pergi dulu ke beta apps. Boom. Karena ini tuh masih beta. Bayangin, sebeta-betanya ini udah bagus, Pak. Apalagi nanti final. Seperti Firefly yang dulu udah bagus, tapi Firefly 3 yang sekarang udah lebih edan lagi. Ini yang beta, kita langsung install aja kayak gini. Yang Photoshop beta, tinggal open aja. Ini yang beta logonya putih kayak gini ya. Jadi ini terpisah dengan Photoshop yang sekarang gitu. Nanti kalau udah final version, kita tinggal install aja, langsung ada nih fitur gitu ya. Pokoknya ini udah selesai. Cuma 2 kali klik gua tadi, remove background dan harmonize. Boom. Kita ambil ke contoh lain misalkan ya. Di sini gua foto makanan, tapi si kliennya misal gitu ya pengen yang mejanya tuh lebih ke putih gitu, wood yang putih lebih cerah. Oke, gue ambil contoh aja pakai foto ini gitu ya. Dan ini adalah foto yang gambar yang gue cepret gitu ya. Kita pindahin dulu bisa, kalau kita pengen crop dulu. Yang gue suka biasanya gue potong dulu bagian yang mau dipindahin doang, kayak gini. Boom, pindahin ke sini, masukin, bang, kayak gini. Size-nya kita sesuaikan. Yang penting ngefit dulu di layer, kayak gini. Bam, lalu kita remove background.
Udah kita tadi pakai cloud deh. Jadi hasilnya tuh lebih rapi, secepat itu gitu ya untuk remove background. Dan lu tinggal sesuaikan size-nya aja. Lu kira-kira ini kursi, ini mangkoknya segede gimana. Kira-kira segede gini aja untuk foto produk ya. Tapi bam, lightingnya masalahnya belum nge-match. Dulu kita harus compositing manual ya, mainin brush, mainin apa? Klik kanan, clipping mask segala macam. Sekarang lu tinggal klik aja di sini, harmonize, Pak. Boom. Ih. Edan. Edan, Pak. Edan, Pak. Ya, lu bisa punya beberapa varian jenis lighting gitu. Kita lihat aja tekonya ini nih. Apa kettle-nya ini. Ya, kita coba lihat arah cahayanya kalau kita milih yang kedua oke. Ketiga pun oke. Semuanya edan, ya. Gua suka yang ketiga ini lebih ke cerah, tapi yang ini lebih ke natural. Kita bisa before afternya bisa lihat nih. Ya ini belum shadow, ini pakai shadow dan match the light gitu ya segala macam. Dan bagaimana cara kerjanya si doi ini? Yang pertama adalah kita harus punya background dulu. Background sebagai base lighting dan juga base alas ataupun apa ya mau kita tempelinnya. Kita tempelin objek kita. Lalu si Photoshop akan mengenerate gambar dua ini, ya. Anggaplah di merge dari gambar mangkoknya, baksonya dan makanannya dan mejanya si Photoshop merge dulu lalu dibikinlah gambar seperti ini. Boom. Lalu dia masking lagi beserta shadownya. Sebenarnya kalau tanpa masking ini, kalau kita disable layer mask ini shadownya lebih ngeblend, lebih rapi lagi. Gue lebih suka yang ini sebenarnya. Cuman jadinya gambar backgroundnya itu tergenerate ulang. Yang tadinya lebih jernih mungkin ya, tapi ini digenerate ulang. Tapi buat gue tidak masalah sama sekali. Jadi hasilnya nggak perlu pakai mask yang ini. Gak ngerti? Anggap aja ngerti dulu lah. Nanti juga ngerti, gak apa-apa. Kita disable layer mask. Lebih bagus hasilnya, gitu ya. Edan sih, ya. Ini udah ngeblend banget, Pak. Lu bisa lihat shadow-shadownya. Wah, gila. Kalaupun lu tidak merasa cocok, lu bisa pilih yang lain, gitu. Yang shadownya lebih tebal segala macam. Wah, gelo. Editing secepat itu, Pak. Oke, kita cobain yang lain lagi. Alright, kita akan cobain Lambo di jalanan kayak gini gitu ya. Ini anggaplah Ciwidey gitu ya. Padahal bukan ya. Ini adalah Lambonya. Sorry kalau misalkan punya siapa nih. Remove background dulu. Ini sebagai pembelajaran aja. Kita praktek. Gua ngambil di Google ya. Remove background. Dan kita bisa lihat cahaya dari Lambonya ini kan dari atas segala macamnya ya. Kalau kita drag ke sini, ke jalanan ini, ya sebenarnya ini perspektifnya pun nggak begitu mirip, nggak begitu pas. Tapi ya gak apa-apa. Kita main rotate aja biar sedikit pas. Kita kecilin size Lambo segimana sih seumumnya Lambo gitu ya. Kalau terlalu gede anggaplah segini gitu ya. Set. Kalau udah kita done dan lu bisa lihat ini tidak match sama sekali kan lightingnya. Dan kita klik harmonize. Terlalu gelap sih. Kadang juga terlalu gelap sih gitu ya. Kalau kita lihat before after oke, terlalu gelap. Bang yang kedua oke, cukup oke. Bang yang ketiga wah terlalu dramatik. Kita coba generate ulang. Gitu aja terus. Kalau misalkan ini pun gak selalu sempurna gitu ya. Kadang masih diperlukan skill compositing yang dulu. Makanya ini beruntung sebagai photoshopper sejak dulu. Kita udah jago compositing, beruntung. Karena udah kalau kita lihat, oh ini gak cocok nih. Kita mainin dikit-dikit. Ini lebih oke. Wah, edan. Ini sih paling oke sih. Ini juga oke. Ini lebih oke. Yang tadi awal yang foto gue yang awal nih. Yang ini paling oke nih. Ya. Nah, yang ini yang gue buat nih paling oke sebenarnya. Hasil ini berikutnya beda lagi, mirip-mirip sih, cuman ya oke bagus, oke. Coba generate ulang kalau lu merasa kurang cocok, begitu aja pokoknya sampai nemu yang paling edan. Karena ini pakai generative fill, jadi aman aja lu minta terus gitu ya. Tapi ini overall lu bisa lihat ini serealistis itu Pak, Lambonya nempel sama jalannya gitu, sama shadow-shadownya. Dan jangan lupa juga lu bisa disable layer mask yang ini untuk dapetin hasil yang lebih real. Nah biasanya gambar si backgroundnya jadi rusak gitu kan. Lu bisa lihat ini kalau kita disable layer mask, nah ini kan aslinya bagus nih, kalau kita disable jadi rusak gitu ya. Itu doang kekurangannya. Enable aja. Dan kalau kita pengen bagian shadownya doang, kita tambahin bagian putih di maskingnya. Jadi ini putih, kita gedein bagian shadownya aja. Nah jadi lebih real. Oke, enough. Kita cobain juga yang lain, mungkin yang beca gitu ya. Kali ini kita lebih ngaco lagi. Kita mainin beca berada di California gitu ya. Martabak Bangka, California. Aduh. Ini becanya kita langsung crop dulu aja. Bang segini. Gue biasanya crop supaya pas scale nanti itu lebih enak gitu ya. Kita scale dulu, crop dulu. Bang.
seperti ini, dan bapak becanya langsung kita potong pakai remove background. Kalau lu kok nggak ada bang, tadi pas gini nggak muncul, ganti dulu ke sini pak. Kalau di sini ngilang misalkan ke hide ya, klik kanan show contextual taskbar. Jadi ini tuh sejak era AI jadi ada ini. Lebih enak sih, remove background. Bang, segitu aja, cepet banget. Kita langsung drag ke sini, California ya. Ini kita sesuaikan size-nya pak, dengan size yang secukupnya. Oke, segini mungkin. Oke lah, pas aja lah kayak tadi aja. Oke, ini belum match meskipun mirip-mirip gelap tapi belum match. Kita harmonize langsung. Edan. Ini juga real sih. Wah, bingung sih, gila ya. Semuanya tuh beda-beda, tapi bagus semuanya gitu. Wah, ini bagus. Gitu pokoknya ya. Kita cobain lagi yang lain, seru-seruan. Motor bapak, yaitu motor Supra ya, karena bapak gua bener lagi dulu. Supra juga sama gitu ya. Alright, kita udah di sini ada bagian yang kurang bersih. Kita bersihin dulu karena mungkin dia ngedeteknya ini apa gitu ya, bagian motor, padahal bukan, bro. Tapi tidak apa. Ini kan namanya mesin. Kita harus maklum. Set. Sedikit saja kita rapi-rapiin. Alright, cukup. Lalu kita drag ini ke forest. Bang. Anggaplah si doi ini lagi parkir ala selebgram sekarang gitu. Parkir mobil di tengah jalan, tapi ini Supra gitu ya. Kayak gini aja deh gitu ya, kurang kecil. Oke. Segini kayaknya. Oke. Hup. Alright, dan harmonize langsung. Wah, cukup gelap yo. Wah, ini bagus. Wah, gila bagus semua sih. Nah, ini cukup oke, cuman bagian highlight terasa hilang gitu ya. Gue biasanya suka benerin sendiri, makanya perlu teknik compositing yang dulu gitu ya. Kita mainin brush hitam dan kita gedein aja, dan kita ambil cahaya yang sebelumnya sedikit aja, tipis kayak gitu, setipis itu aja, dan yap, lebih bagus gitu. Gila ya, bisa lihat nih before-nya, before after. Cuma satu kali klik doang pak. Gila emang yang bikin nih. Wah edan ya. Intinya begitu aja. Ini adalah fitur baru dari Photoshop, yaitu harmonize segala macamnya. Lo bisa dapetin dengan beta apps di sini di Creative Cloud. Ambil beta apps Photoshop, langsung install, langsung bisa dipakai gitu ya. Harmonize ini akan membantu, jujur sebenarnya dari dulu gua suka ngebayangin gitu. Aduh, AI ini Photoshop gimana sih? Baru aja kemarin sebelum Harmonize rilis, gue tuh ngedit foto dua saudara gue dan anak gue, pengen ditempelin tapi repot banget gitu ya. Udah ada Harmonize pak, gelo gitu ya. Apalagi nanti yang finalnya, ini baru beta nih gitu. Satu kali klik, sebenarnya bukan malas, cuman ya emang gak ada waktu buat foto-foto iseng keluarga, tapi kan pengen rapi. Wah, kalau 2 jam 3 jam sayang juga. Kalau ada yang gini seru pak. Dan apalagi buat desainer yang suka bikin poster sepak bola segala macem ya, here we go nya ala Fabrizio tuh pakai ini beres pak. Hello. Oke, segitu aja. Gimana tanggapan lu di komentar? Tulis aja di deskripsi. Dibalik ya tuh. Oke, jadi segitu aja. Gimana tanggapan lu? Bisa tulis aja di komentar di bawah ya. Jangan lupa apa? Subscribe. Masa belum pernah ngomong kayak gitu ya. Ya udahlah, lanjut aja. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Grazie. Assalamualaikum.